Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam Bu Yuli. Oh, sedang sibuk mboten nggih? Boten niki lagi tidak ada jam mengajar jadi agak santai Bu. Oh, Kami nggih. membuat administrasi pembelajaran ini. Saya ingin ini Pak, ingin konsultasi sedikit seperti itu. Ada beberapa hal yang terjadi di sekolah gitu Pak. Mboten ganggu waktunya Pak. Boten tidak apa-apa, kebetulan saya kan lagi tidak ada jam, jadi monggo mau sharing-sharing apa nanti bisa. Semoga saya bisa membantu atau memberi solusi gitu nanti bareng-bareng dengan jurusan monggo. Nggih, Kira-kira ada gini Pak. permasalahan apa? Saya ini kan wali kelas nih Pak, diamanahi sebagai wali kelas di kelas 10 begitu. Nah, kemarin itu sebenarnya kondisi di kelas saya itu ada satu anak yang memang berkebutuhan khusus. Kemarin sudah diidentifikasi dan kebutuhan khususnya itu ada pada hambatan gerak gitu dan sedikit pada hambatan lamban belajar. Memang kondisinya siswa tersebut kayak susah gitu Pak untuk diajak fokus oleh guru-guru. Nah, ini kemarin permasalahan yang ada di saya itu teman-temannya, ketua kelas dan beberapa jajarannya itu ketemu saya. Beliau mereka tuh cerita kok si A gitu, si anak tersebut yang berkebutuhan khusus itu agak kurang peka seperti itu dengan teman-temannya. Jadi teman-temannya itu agak terganggu. Contohnya ketika kemarin ada Bapak Ibu guru yang bukan kosong tapi ditinggali tugas seperti itu, si A tersebut keliling kelas itu nyetel musik keras-keras dan mengganggu teman-temannya yang lain seperti itu. Lah, setelah saya coba bertemu dengan kedua belah pihak, kan saya ketemu sama si A dan sama teman-temannya itu. Nah, si A itu memang melihat di HP itu ada yang menarik gitu, jadi dia itu ingin berbagi dengan teman-temannya. Ini yang lucu, ada yang lucu seperti itu, tapi teman-teman yang cewek itu malah merasa loh ini lagi belajar nanti dulu ya seperti itu. Jadi teman-temannya itu terganggu dan ketika dibicarakan dengan si A itu si A kok seperti marah. Nah, akhirnya malah disampaikan ke orang tuanya gitu Pak. Kira-kira saya itu harus bagaimana ya sebagai wali kelas untuk menyelesaikan permasalahan itu? Jadi itu anak yang memiliki kebutuhan khusus nggih Bu nggih. Nggih Pak. Oh, jadi dia itu sebenarnya ingin seakan-akan mencari perhatian dengan menunjukkan kepada teman bahwa dia punya sesuatu yang menarik, tetapi Nggih. pada tempat yang atau waktu yang tidak pas karena sedang dalam proses pembelajaran. Nah, sementara teman yang lain kan mungkin dari pengamatan saya atau dari yang saya dengar dengan teman yang lain ini lagi ingin fokus di pelajaran. Betul Pak, jadi beberapa terganggu seperti itu. Nah, terus mungkin bisa ya saya mencoba berkomunikasi dengan orang tua dari si A seperti itu agar tidak hanya komunikasi antara saya dan si A seperti itu, tapi disampaikan dengan orang tua agar lebih pas lagi seperti itu. Jadi pengondisiannya kan memang agak berbeda untuk anak-anak berkebutuhan khusus nih Pak. Cuma ketika disampaikan pasti mungkin bisa nih Pak. Tapi kalau untuk teman-temannya ini saya harus melakukan tindakan apa ya untuk mengondisikan agar suasana kelas itu nyaman untuk belajar mereka gitu. Yang dengan sampaikan tadi memang benar sekali bahwa dengan nanti bisa berkomunikasi dengan yang pertama dengan orang tuanya dan mungkin juga dengan guru yang lain Bu. Oh iya Pak. Iya, kemarin sih baru berkomunikasi dengan yang olahraga Pak, belum dengan yang guru-guru yang lain. Coba mungkin dengan guru-guru yang lain mungkin ada juga tips trik yang bisa dilaksanakan gitu, biar aman. Betul sekali. Itu jadi nanti dengan mungkin bisa selain komunikasi dengan guru wali murid juga dengan guru yang lain mungkin punya permasalahan atau yang sama dengan anak
Iya, paling nanti gendur-gendur rasa di ruang guru seperti itu, Pak. Betul. Kalau ini mungkin kalau motivasi intrinsiknya anak-anak itu saya coba untuk ajak mereka, saya motivasi bahwa adanya si A di kelasnya mereka itu kan berarti salah satu kesempatan yang baik yang diberikan oleh Tuhan agar mereka bisa berbuat lebih baik daripada mungkin yang anak-anak yang berada di kelas yang nggak ada si A-nya gitu. Mungkin bisa ya Pak ya, saya coba dekati hati ke hati seperti itu agar bisa memang saling memahami. Dan ya memang begitulah kondisinya, namanya orang kan beda-beda kebutuhannya. Mungkin nggih Pak nggih. Iya, betul sekali. Jadi nanti diberikan pemahaman kepada anak-anak yang lain bahwa terkait dengan kondisi A itu ya kita harus bisa istilahnya menerima, dan juga dalam arti kita juga bisa, anak-anak nanti harus membantu misalnya terkait dengan kebutuhan belajar. Misalnya ketika si A itu nanti ada kesulitan belajar, maka teman yang lain itu wajib untuk membantu. Jadi ada pembelajaran semacam jalan tuh. Oh iya, tutor sebaya napa nggih itu ya? Saya Nggih. Oh iya bisa. Kemarin sih baru berjalan kepada beberapa anak Pak yang tutor sebaya itu, tapi belum menyeluruh. Mungkin saya juga bisa ini ya, mengganti seperti itu. Jadi si A ini tidak hanya bermain dengan si B, tapi mungkin juga dengan teman-temannya yang lain agar lebih akrab mungkin nggih. Oh iya bisa. Oke, berarti mungkin banyak hal yang bisa saya lakukan sebagai wali kelas, dan yang terpenting ya malah mengondisikan suasana kelas itu menjadi nyaman, memberikan pemahaman kepada anak-anak itu agar mereka itu ya latihan untuk empati dan peduli. betul sekali. Terus koordinasi dengan guru-guru sepertinya juga penting untuk dilakukan agar mungkin bisa berbagi tips trik untuk menguasai kelas dengan kondisi yang seperti itu harusnya Bapak Ibu guru seperti apa, mungkin itu nih Pak nggih. Anak si A tadi menurut saya bukan hanya tanggung jawab wali kelas atau guru maba, tapi adalah seluruh unsur sekolah, dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, dan semuanya. Komunikasikan saja. Iya, yang penting ketika permasalahan itu ada ya memang harus benar-benar dicari solusi nggih Pak. Soalnya kalau didiamkan itu kasihan juga teman-temannya itu mungkin jadinya malah tidak nyaman belajar di kelas. Ya mungkin memang harus dikondisikan baik-baik betul-betul bagaimana si A, jadi dari dua sisi mata uang begitu, dari si A kita kondisikan, dari teman-teman yang lain juga bagaimana mereka nyaman di kelas seperti itu nih Pak Gih. Siap, nanti coba akan saya laksanakan dan semoga dengan adanya beberapa hal yang saya lakukan itu nanti sebagai wali kelas, sebagai rekan guru itu juga memberikan banyak masukan, itu suasana kelas di kelas saya itu menjadi nyaman kembali. Walaupun ada si A itu sebenarnya memang tidak mengganggu sih, asalkan semua saling mengerti, saling empati, saling peduli gitu nggih. Betul sekali. Jadi semoga apa ya, nanti saya kira tidak hanya si A saja, mungkin tahun-tahun berikutnya itu mungkin saja akan ada anak yang dengan kondisi yang seperti itu. Jadi ini semoga solusi yang dengan tadi saya sampaikan tadi bisa menjadi solusi-solusi bagi permasalahan-permasalahan yang mungkin nanti kedepannya akan masuk ke SMA dengan seperti itu. Oh siap Pak, nanti coba saya inventarisir lagi ketika biar ada kasus yang sama itu bisa kita ambil hikmah dari yang sekarang gitu untuk kedepannya. Siap Pak Heru, terima kasih atas waktunya Pak Heru. Mohon maaf ini lagi serak-serak ini malah tak ajak ngobrol gitu. Sehat-sehat Pak Heru, salam untuk keluarga di rumah. Matur nuwun, salam juga untuk keluarga. Ya, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Pak Heru.
Bagaimana kabarnya Pak? Kok agak serak nopo nembe sakit? Saya kehilangan suara dari tadi malam Ibu. Oh alah, habis konser nopo Pak? Sama Ibu cari, jadi mungkin terlalu bersemangat. Waduh, memang luar biasa. Saya sekitar satu. Enggih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas suaranya apa nggih? Nggih. Oh ya sudah. Nggih. Waalaikumsalam. Sehat Bu Juli. Alhamdulillah sehat Pak. Pak Heru agak serak-serak gitu ya. Oke, ini ada radang tenggorokan. Aduh. Pak, punten Bu Juli. Nggih, pripun Pak Heru? Waktu sebentar saged saya. Nggih, boleh. Jadi ngeten Bu Juli, saya ada sedikit sharing terkait dengan permasalahan anak-anak SD budaya. Oh, Jadi nggih. begini, permasalahannya itu kan, jadi permasalahannya kan gini, saya itu ketika ada jam teori seni budaya, Nggih. itu kadang anak tidak apa nggih, tidak antusias itu mengikuti pembelajaran saya. Oh, Jadi nggih. ogah-ogahan atau ada males atau Tapi anaknya ikut di kelas, ngoten Pak? ikut di kelas, cuma kadang kok alasannya izin ke belakang, ternyata mereka nggak kembali lagi. Oh, Dan nggih. kadang kok tidak masuk tanpa keterangan. Setelah saya cek ternyata mereka itu malah masuk ke ruang praktek bermain gamelan sama bermain wayang gitu. Jadi Oh, saya alah. ini salah ini apa murid atau bagaimana lah. Itu Nggih. saya lagi cari solusi. Nggih. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Apakah metode saya perlu saya rubah? Ataukah saya perlu melakukan metode apa ya, kolaborasi dengan teman-teman guru produktif sehingga apa Nah, yang menjadi permasalahan saya ini bisa tersolusikan gitu Bu. nggih Pak. Ya, kita kembalikan lagi ke kodratnya anak-anak nih Pak. Nopo apalagi itu anak SMK. Kira-kira apa yang bisa anak-anak sukai gitu, menarik minat anak-anak itu apa Pak? Nanti saya juga mungkin apakah metode saya yang kurang menyenangkan buat mereka lah, ini saya lagi mencari apa ya istilahnya solusi, apakah saya perlu komunikasi dengan teman-teman guru yang lain atau Nah, perlu dengan itu bisa mungkin Pak komunikasi dengan guru yang lain nggih. Tapi kira-kira bagaimana tindak lanjut Bapak untuk melaksanakan rencana itu kan bagus untuk dieksekusi itu Pak. ya itu mungkin langkah pertama yang saya ambil. Mungkin pertama saya akan selain mengkomunikasikan secara langsung dengan guru-guru yang produktif, mungkin saya juga akan mencoba mengundang orang tua Bu, sehingga Oh iya. komunikasi itu tidak hanya terjalin antara guru dengan siswa, tapi dengan guru dengan wali murid juga, sehingga permasalahan saya ini mungkin akan saya sampaikan ke wali murid agar wali murid itu tidak hanya membebankan siswa itu ke sekolah, tapi wali murid juga bertanggung jawab untuk senantiasa memberikan motivasi kepada siswa. Betul Pak. Nah kondisinya ketika anak itu, ini kan Pak Heru di teori nggih seni budaya, bagaimana kondisinya ketika pelajaran praktek begitu? Ini kan sekolah seni, mungkin ada perbedaan buatan ketika Bapak Ibu guru yang praktek mengajar dengan yang teori seperti itu. Mungkin minat anak-anaknya. Kalau saya melihat itu minat anak memang cenderung apa ya, ingin mempelajari ke banyak praktek. Oh, Karena itu iya. terlihat dari antusias mereka itu terlihat. Jadi mereka sering masuk ke sekolah, tetapi tidak masuk jam teori, tapi malah masuknya ke jam praktek begitu.
Nah, Jadi nggih. kami seperti itu. Berarti kan mungkin di teori juga sebenarnya penting nggih Pak nggih. Cuma ketika memang kondisinya anak-anaknya seperti itu, kira-kira kalau misalnya Pak Heru bisa koordinasi dengan Bapak Ibu guru yang lain itu bagaimana? Ya itu kemarin apa ada perasaan kemajuan akan saya koordinasikan terkait dengan metode kolaborasi saya sehingga itu semoga saja bisa menjadi solusi. Jadi nanti saya tidak hanya satu guru, tapi saya juga ingin beberapa misalnya nanti membuat suatu proyek, sehingga proyek itu nanti dapat atau dalam bentuk karya itu akan dinilai oleh beberapa guru termasuk saya. Jadi yang baik itu bisa saya terapkan. Kira-kira kalau misalnya berkegiatan di luar antar mapel gitu sakit Pak? Insya Allah bisa, itu nanti tinggal melakukan komunikasikan itu mapelnya dan juga komunikasi dengan kurikulum terkait hal tersebut biar nanti di schedule jadwalnya itu bisa diikuti. Mungkin bagus untuk coba dipraktekkan Saya gitu. apa ya dalam materi saya saja saya ingin ini juga berkelanjutan dengan teman-teman guru yang lain pada mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, atau mata pelajaran yang lain sehingga permasalahan seperti yang saya alami ini tidak akan terjadi di pada teman-teman yang lain karena ada solusi kepada Nggih, betul Pak. Itu rencana aksi yang bisa Pak Heru laksanakan nggih. Semoga ya bisa dilaksanakan dengan baik, tapi mungkin perlu juga dilihat bagaimana kira-kira ke depannya apakah bisa continue nopo mboten seperti itu, nanti refleksi bersama nggih. Oke, saya kira nanti tinggal kita komunikasikan secara baik-baik sehingga akan tidak ada Betul. saya kira itu yang saya sampaikan sharing-sharing dengan teman-teman. Terima kasih atas masukannya, terima kasih dan semoga apa yang saya lakukan nanti dapat menjadi terbaik bagi pembelajaran kami. Matur Bu. Nggih Pak, terima kasih atas sharing-sharingnya. Saya juga jadi banyak dapat inspirasi nih dari Pak Heru. Semoga saya juga bisa menerapkan nggih di pembelajaran saya. Oke, matur nuwun atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.